Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata fil umri marrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan wa salaman daimain mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul bait wa shaum ramadan. Wa qala aidun al-hujjaj wal umar waqullah in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus, semoga panjang umur, sehat selalu. Terkhusus para ustadz, para kiai, para hujjaj, para masyayikh, Bapak RW, Bapak RT, khusus tentunya jemaah sholat maghrib yang alhamdulillah sampai maghrib ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunannya, bahkan Allah limpahkan karunia-Nya buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang disenengin oleh Allah. Sekurang-kurangnya ketika kita mendapat nikmat dari Allah, itu kita membalasnya dengan alhamdulillah. Kalau yang ngirim kepada kita itu nikmat, itu sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih. Bahkan kita suka dua, terima kasih alhamdulillah. Itu luar biasa. Man la yaskurin nasa lam yaskurlah. Siapa orang yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, pasti lewat wasilah, pelantara. Apakah orang tua kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita, bahkan orang yang tidak dikenal sama kita, ya seenggak-enggaknya kita mengucapkan terima kasih ya, sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Itu awal ciri orang yang bersyukur. Maka sering saya kupas, Pak, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 7. Mungkin Bapak udah hafal. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
Itu kalau kalimat adalah in syakartum. Kalau kita belajar ilmu sorof itu ada fil madi. Mahwal fil madi, apa yang dimaksud dengan fil madi, yaitu madalla ala mamado ala zamanil madi, yaitu sesuatu yang menunjukkan kata udah, sesudah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan la in syakartum, jika kalian sudah bersyukur atau telah bersyukur, baru jawabnya pakai lam taukid, la azidannakum. Itu ada lam taukid pakai nun taukid juga. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Untuk kita menjadi hamba yang bersyukur, kita harus tahu betul siapa kita. Makanya Allah nyatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah melihat, memperhatikan, menyadari, ya, manusia dari apa diciptakan. Maaf. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu dikasih hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kok bisa kalian kufur kepada Allah padahal asalnya kalian mati? Di dalam hadis dinyatakan inna ahadakum yujma'u bi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya semua kalian asalnya air mani yang disimpan oleh Allah di rahim ibu kalian. Ya maaf Pak. Khuliqa bima'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang lender. Jadi kalau nempel di baju, apa kalau nempel baju itu, kita mau kerja nempel di baju, kasta istri kata, Pak itu nempel di baju, pas dilihat bekas malam. Kira-kira kita berani nggak langsung lanjutin kerja, berani ya? Ya bisa diketawain kan? Bener-bener nih orang sampai dibawa-bawa kerja. Dan bikin lama, bikin likat kalau bahasa orang Sunda ini, bikin susah, kering. Tuh itu asalnya kita. Kemudian summa ba'da dzalika nutfatan. Lalu setelah 40 hari si nutfah itu, si air mani itu Allah berubah. Allah ciptakan lagi jadi darah. Alaqatan itu darah, ya. Makanya itu termasuk waktu rawan, ya. Dari 40 hari kemudian ditambah lagi 40 hari, itu adalah waktu rawan. Summa ba'da dzalika mudghatan. Kemudian setelah 40 hari Allah rubah lagi jadi daging. Allah kasih tulang, ya. Maka saunal idhoma lahma. Kemudian tulang, daging ditasot, tulang ditutup dengan kulit. Kita belum pernah
lihat Allah lupa gitu, lupa nyiptain orang naruhin tulang. Makanya kalau orang nggak ada tulangnya, kayak itu kayak baju tuh, ngaruh puyuk sih sudah ngaruh puyuk, ngantos tuh ya ngaruh puyuk, gitu. Kalau nggak ada tulangnya gitu. Atau barangkali Allah lupa daging ditaruh tulang, tapi lupa kulitnya, nggak ditaruh kulit. Belum pernah. Maka di dalam surah Al-Mu'minun dinyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sang pencipta yang paling sempurna. Ya kalau kita kadang-kadang bikin apa-apa kan ada yang lupanya. Ya. Miliaran makhluk manusia yang bernama manusia belum pernah Allah yang menciptakan kelupaan kulitnya atau dalam kulitnya tulangnya lupa, ngaruh puyuh. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bawa ruh. Ya. Kalau di dalam satu keterangan mah itu ruh yang sebelum Allah ciptakan itu jasad mudghah. Innallaha khalaqa ruh qabla jasadi bi arba'ati sana. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh sebelum jasad mudghah itu 4000 tahun, Pak. Jadi lebih dulu ruh dibanding jasad. Jadi ruhnya lebih dulu diciptakan. Mungkin kalau 4000 tahun pada zaman kapan ketika kita diciptakan? Ya. Mungkin zaman Nabi Musa mungkin sudah diciptakan kita. Nah, dengan ruh ini manusia bisa apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, apa yang ditargetkannya bisa berhasil dengan ruh. Makanya Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, ketika kalian dikasih kesempatan hidup, dikasih ruh sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian adalah makhluk yang paling beruntung karena kalian sudah dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikasih ruh, maka bergerak si cabang bayi di dalam rahim bergerak. Mungkin ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan ada yang 12 bulan, bahkan ada yang 14 bulan. Ya, kayak Jackie Chan itu 14 bulan, maka pintar banget main kungfunya. Ya, dari hotel jatuh juga nggak ngapa-ngapa dia. Ya, kita keset juga patah. Kita 8 bulan, 9 bulan, apalagi 7 bulan aja. Prematur kacau deh. Andai kata dikasih kesempatan ke dunia, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Ya, wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menciptakan sebagai modal telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hati bisa berpikir. Makanya ketika manusia itu nggak punya telinga, nggak punya mata, nggak punya hati, repot kan? Ya. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah. Maka tadinya setetes air mani, kemudian Allah rubah jadi daging, jadi darah, kemudian Allah rubah jadi daging, kemudian Allah kasih modal ruh dengan bentuk yang sempurna, kemudian Allah keluarkan dari rahim ke alam dunia. Maka itu si manusia berarti dia harus tahu alam dunia itu untuk apa. Makanya ada satu hadis Rasul mengatakan, ad-dunya majru'atul akhirah. Bermula dunia itu adalah tempat bercocok tanam buat akhirat.
Maaf, umat Nabi Muhammad ini dikasih kesempatannya singkat, Pak. Paling singkat. Ya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu dikasih kesempatannya lama. Bahkan kebanyakan mereka itu 900 tahun. Bahkan ada yang 1000 tahun. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ditetapkan oleh baginda Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Andai kata lewat dari 70, pasti sudah banyak kekurangan. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Bermula orang yang kami panjangkan umur lebih dari 70, maka kami kurangi lagi di dalam penciptaan. Ya Allah, dulu masih muda saya makan apa juga enak, makan kacang hayu, daging kambing oke. Pokoknya apa juga dimakan nikmat. Habis makan biasa-biasa. Tapi setelah udah berumur, maaf Pak, saya ini umur baru 52. Itu kalau makan jengkol sebelah bukan satu, jengkol segini sebelah. Ini tangan pakai kenceng Pak. Ya Allah. Makanya kalau di tempat hajatan ngeliat jengkol saya suka sedih. Pengen tapi gak berani. Terasa bener. Ya Allah. Dulu makan jengkol ya. Tiap hari makan jengkol. Tiap hari makan gado-gado. Redok. Sekarang gak berani. Memang kurang apa? Di dunia kan wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Bermula orang yang kami tambahkan umur, kami kurangin. Mata juga ini saya kalau pakai kacamata nggak bisa baca kitab. Ngeplek, kayak dulu baru pesantren, ini kayak semut jalan. Sekarang harus pakai kacamata. Berarti kita kurangin. Dulu saya pernah jalan dari Tangerang, Bogor jalan. Ya, umur 15-16 udah Tangerang. Batu Ceper terus Cikokol. Kalau nggak salah daerah Cikokol itu termasuk daerah yang masih pun karet. Jalan dari sana jam setengah 9 malam sampai sini jam 7 pagi. Karena jiwa muda, makanya saya kadang-kadang nggak itu sama jiwa muda. Teman-teman nantangin aja kalau benar kita orang kuat kita jalan, ayo nggak sampai. Astagfirullah, kalau sekarang dari sini ke Bojong juga nggak boleh. Belakang saya itu ganti apa bawa mobil, bawa motor masuk angin ya. Astagfirullah. Ya. Kalau ngejar waktu nih saya bawa motor, pulangnya masuk angin harus terus mobil. Jadi kayak orang sombong ini perlu membawa mobilan baik. Itu bapak sekalian. Karena memang bisa kurangi. Apa nyata yang disampaikan oleh Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Makanya sering saya sampaikan di majelis-majelis anak muda, apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, igtanim sababa qabla haromik. Pergunakan masa muda sebelum masa tua. Igtanim syahataka qabla saqamik. Maaf, ini bapak rajin ngaji nih, rajin sholat berjamaah, rajin zikir. Sakit gigi deh, nggak usah banyak 3 gigi, sakit gigi 3 nih. Kira-kira mesin nggak? Ngaji nggak? Zikir nggak? Enggak. Padahal giginya cuma 3 yang sakit. Apalagi kalau atas bawah semua sakit. Ya. Gimana rasanya kita? Jadi awal kita bersyukur kepada Allah adalah mengucapkan alhamdulillah. As-sana'u 'alallah bil jamil.
memuji Allah, memuji Allah dengan bagus. Kalau bahasa kita, terima kasih ya Allah, terima kasih. Imam Baihaqi dan Imam Hakim pernah meriwayatkan suatu hadis Rasul. Lau anna dunya kullaha bihadzafiriha biyadi rajulin min ummati summa yaqulu alhamdulillah lakana ahab ilallah. Andai kata dunia semua dan isinya, dunia semua isinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan satu tangan umat Nabi Muhammad, kaya. Bukan hanya dunia sama isinya, isinya tahu sendiri kan. Timah aja berapa, disono berapa ratus triliun kemarin kan. Itu cuma di satu tempat ratusan triliun timah. Belum batu bara, belum emas, belum perak, belum ikan, ya belum macam-macam. Pokoknya dunia sama isinya dia dikasih sama Allah. Si hamba, satu hamba itu yang dikasih dunia dan isinya, membalas sebagai tanda terima kasih mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah lebih senang kalimat yang diucapkan oleh hamba yang kaya tadi itu, diberi sama Allah dunia dan isinya, kaya luar biasa. Dunia dan isinya, dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah senang. Di dalam kitab Ittiham karangan Said Muhammad bin Muhammad, Profesor Dr. Muhammad, ya, beliau mencoretkan hadis di situ bahwasannya orang yang menyebut Allah, alhamdulillah kan termasuk ada lafaz Allahnya, subhanallah ada lafaz Allahnya. Orang yang menyebut lafaz Allah di antara orang-orang yang tidak peduli kepada Allah, tidak bedanya kasajaroti ala hasib, seperti pohon al-ahdori yang hijau yang buahnya banyak. Ini duren tahu-tahunya tumbuhnya apa? Biwasatil hasim, di tengah tanah yang pecah karena kemarau. Udah bukan 7 bulan lagi nih sawah, ya, hampir 3 tahun nggak kena hujan, tumbuh punduren di sawah kita yang ngeluh baik gitu deh. Ya, tadi mengharapannya sawahnya udah kering, kalinya udah asap, bingung udah. Punduren, cabangnya banyak, daunnya rindang, buahnya banyak. Kira-kira seneng gak? Seneng gak? Senengnya gede, luar biasa. Tuh, ketika kita ada di majelis ilmu, ketika kita ada majelis zikir, bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita menyebut Allah, mengenal Allah, bagaimana kita taat kepada Allah, maka Allah lebih senang daripada pohon yang tumbuh di tanah yang sudah kemarau dengan cabang yang banyak, daun yang rindang, buahnya yang banyak. Tapi terkadang kita makan begini, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam jangka 1 menit, Pak, itu ribuan nikmat. Karena berbarengan. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar, andai kata Allah tidak tambah rezeki nikmat mata kita, maka mata kita tidak akan bisa melihat. Andai kata Allah tidak kasih tambah rezeki tangan kita akan tidak bisa dibelok begini. Andai kata lidah kita tidak ditambah rezekinya, maka lidah kita tidak akan bisa bicara. Bahkan andai kata
hati tidak ditambah rezekinya, hati kita sudah tidak bisa berpikir. Yang terakhir, dari semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu umur, napas, ya. Andai kata tidak ditambah rezeki napas sama Allah, ya udah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dengan nikmat yang begitu berdatangan secara bersama, tapi kita tidak membalasnya dengan alhamdulillah, kira-kira kita tergolong hamba yang berterima kasih sama Allah? Kan kita mah alhamdulillah nggak dari Nabi sholat naik. Ya, alhamdulillah kita masih zikir lah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya udah sampai mati begitu. Ketika baginda Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, Sidratul Muntaha terus naik lagi, ya, ke Mustawa. Kalau di Sidratul Muntaha itu tingkatan yang ke-8, batas malaikat Jibril naik ke langit. Lewat dari Sidratul Muntaha, Jibril hancur. Baginda Rasulullah diangkat lagi oleh Allah melalui malaikat hijab sampai Mustawa. Mustawa itu tingkatan yang ke-9. Dari Mustawa itu naik lagi, itu penuh dengan cahaya arsy. Kata baginda Rasulullah, wa ra'aitu rajulan maghiban bin nuril arsy. Saya kaget ketika di Mustawa ada seseorang yang tertutup oleh cahaya arsy. Kagetnya kenapa? Tadi aja di bawah malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, batas saya sini. Kalau naik saya sedikit saya hancur. Kok ada di atas Mustawa seseorang yang tertutup dengan cahaya arsy? Maka baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat hijab, ahwan nabiyun aw malakun? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang malaikat? Ini orang luar biasa. Ya. Kata malaikat hijab, dia bukan nabi. Laisa nabiyun wala malakun, bukan nabi, bukan malaikat. Wa rajulun min ummati, dia adalah seseorang dari umatmu. Lisanuhu kana yabisan bidzikrillah, lidahnya kering sering karena lidahnya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Jadi mulutnya itu nggak berhenti tuh, mengucapkan alhamdulillah sambil nangis, terima kasih kepada Allah diberikan kesempatan itu. Apalagi kita ini ditakdirkan oleh Allah jadi makhluk yang paling sempurna, sempurna ciptaannya, sempurna nikmatnya, sempurna kemuliaannya. Makanya kalau kita belajar ilmu sorof, ilmu nahwu itu paham betul. Laqad khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana, itu ada lam, ada qad, laqad, ada lam tuh. Nilainya lam apa? Lam taukid. Qadnya qad litahdi. Itu fungsinya sakit. Kalau kita sumpah bener banget tuh gitu, ya. Jadi sudah menghilangkan keraguan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan akan
yang paling sempurna. Apa? Sejelek-jeleknya manusia masih terhormat. Tidur di tempat yang berbeda, makan di tempat yang berbeda, minum di tempat yang berbeda, kencing di tempat yang berbeda, BAB di tempat yang berbeda. Coba lihat kita kebo mahal, sapi mahal, onta mahal, bahkan onta ada yang 60 miliar. Coba onta makan di situ, minum di situ, kencing di situ, berak di situ, tidur di sini. Itu menunjukkan bahwa manusia itu mulia. Di samping fisiknya yang sempurna, mulia, terlebih nanti di akhirat lebih dimuliakan. Makanya kalau kita baca itu ada surah Al-An'am ya, surah An-Nahl. Itu di surah An-Nahl itu ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziya ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu ada wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami beri balasan-balasan mereka yang mereka perbuat waktu di dunia itu lebih baik lagi. Di dalam satu keterangan, kita ini diberi kesempurnaan fisik 1%, 99% nanti di akhirat. Kita dikasih nikmat di dunia ini 1%, 90% di akhirat. Makanya nanti di akhirat itu paling sedikit banget gini 73 Pak. 73 itu kenapa? Ya tenaganya gede. Nyesuaiin gitu kan. Ya kalau sekarang punya bini 4 nyample. Ya tadi Ustaz baru-baru 4 atau juga nyample. Ya barangkali masih muda, anak muda pengantin baru ya oke-oke aja. Apalagi penyakit gula ya. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, Tyson yang badannya gede, orang ditonjok langsung pingsan. Ya cuma sekali nikmatnya, selesai yang ngeluarin, udah ngapain? Atau ininya bang lagi, enggak, agak kuat. Kenapa kalau di Solo 73 buat bini yang asli? Karena modalnya beda. Maka disebut di dalam satu hadis qudsi mala khotiro ala qalbi basar. Tidak pernah dibayangkan di dalam hati manusia. Pokoknya nggak bisa bayangin kayak gimana. Makanya ya kita tambahlah, jangan habis sholat 33 aja, atau pakai tasbih boleh, atau pakai tangan kita, atau nggak pakai tasbih nggak pakai tangan kita mulut doang enggak, atau baca sholawat, atau baca takbiran di takbir bulan Idul Adha itu namanya takbir mukoyan kan. Takbir itu kan banyak. Ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir indah ya indah niat itu ketika niat. Allah. Nah, ketika kita bilang Allah di situ niat, itu Allahu Akbarnya adalah takbiratul ihram namanya. Ada lagi takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal adalah min ruknin ila ruknin, dari rukun ke rukun. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya takbiratul intiqal. Ada lagi takbiratul mursal. Takbiratul mursal adalah takbir yang dibaca dari mulai tenggelamnya matahari pada malam Lailatul Idul Fitri atau Lailatul Syawal sampai sholat imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai sholat habis. Jangan ini lebaran udah 7 hari, 10 hari insya Allahu Akbar. Itu bukan tempatnya. Ya. Duit udah habis, semuanya udah habis, harus takbir aja. Ada lagi takbir muqayyad, yaitu takbir dari mulai terbenamnya matahari pada malam Idul Adha sampai tanggal 13 Idul Adha, atau disebut ya hari raya tasyrik 11, 12, 13 asar habis. Bahkan Syekh Umar bin Khattab pasangan terus dikumandangkan di mana-mana. Ya, kalau itu biasanya habis sholat. Habis sholat kita baca. Ya. Kadang-kadang maaf sekarang kadang-kadang saya juga bingung. Di masjid, di musola, ini kalau yang takbir itu anak-anak. Memang takbirnya pakai speaker itu kadang-kadang nggak ketahuan banyak atau sedikit kan, memang nyaring. Allahu Akbar, pasti lihat pun sendirian banyak. Jadi bagusnya kayak kita ngeriumin ini, ada yang mimpin, tukeran sampai pagi. Ya. Siapa orang yang begadang di malam 2 Lailatul Idul Fitri dan Idul Adha, maka kelak di hari kiamat ketika manusia hatinya mati, tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa haqiqatu syukri an tusarrifa jami'an ni'amillahi ta'ala fi ta'atih. Kalau tadi baru awal sebagai tanda orang yang bersyukur, setiap nikmat yang diberi oleh Allah kita balas dengan alhamdulillah. Itu baru awal. Bagaimana secara hakikatnya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka pergunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Karena secara hakikatnya manusia diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku, kata Allah, telah ciptakan akan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Apalagi bentar lagi ada Idul Adha. Idul Adha itu kan hari raya kurban ya. Saya pernah membaca satu percakapan Imam Ali ya. Imam Ali ini dinyatakan oleh Nabi anak Madinatul Ilmi wa anibabuha. Saya kota ilmu, sedangkan Ali itu pintu gerbangnya ilmu, pintu gerbangnya kota. Artinya setiap masuk kota pasti lewat gerbang itu. Imam Ali, saya mau nanya apa, kata Imam Ali? Sampai di mana pahala yang akan didapati oleh umat Nabi Muhammad ketika mereka itu sampai berkurban? Sambil bersenyum Imam Ali, beliau mengatakan, man kharaja min baiti ila sira'il adhiyah ya kana bi kulli khutbatin asra hasanah. Siapa saja orang yang mau niat membeli kurban, maka tiap langkah kakinya Allah kasih 10 pahala.
Ini baru niat doang. Mau kemana Pak? Ini nih mau lihat-lihat kambing nih, lihat-lihat sapi. Jadi tiap kakak dia tuh dikasih 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Kemudian deal, beli, dibawa, dipotong. Wa kana bi kulli qitatin qatirat min damihi. Khalaqallahu ta'ala malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Atau di dalam hadis ada satu hadis lagi, ghafarallahu ya dunubahu min kulli damin qatirat min damihi alal ardi. Allah ampuni dosa-dosanya setiap tetes darah yang jatuh ke bumi. Yang ketiga, Allah ciptakan setiap tetes 10 malaikat, setiap tetes darah 10 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Bukan hanya diampuni nama Allah, setiap tetes malaikat, setiap tetes darah daripada itu kurban, Allah ciptakan 10 malaikat. Itu 10 malaikat yang diciptakan dari tetes itu kurban minta ampun sampai hari kiamat. Yang ada seperti kita wudu juga tuh, ya. Wudu juga sama, setiap tetes dari wudu Allah ciptakan malaikat minta ampun sampai hari kiamat. Ya. Makanya kenapa wudu itu makruh dikelap ya. Termasuk jenggot, kenapa jenggot itu makruh dikerok? Ya harus disisain kalau memang. Jadi harus disisain biar air itu dari sini ke sini enggak jatuh. Jadi biar banyak yang jatuh. Nah, setiap bulu dari kurban itu Allah kasih 10 pahala. Ya. Makanya apa? Wasabu dan 10 wasabu dan 7 daripada kambing ya, itu afdalu minal ba'ir, lebih afdal daripada satu onta. Karena dari segi cucuran darahnya dan dari segi bulunya. Ini panjang banget luar biasa ya penjelasannya ya. Ya, kalau kita mau kurban ngitung bulu kambing ya, harusnya sampai hitung bulunya. Palanya seharian nggak selesai kita hitung bulunya. Cuma ada kesunahan ya, saya sedikit ulas kesunahan ketika memang kita mau memotong kurban. Yang pertama ya menghadap kiblat. Itu harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat makruh. Yang kedua membaca bismillah. Ya. Yang ketiga membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdoa, ya, berdoa, ya Allah, terima kurban ini. Ya. Yang terakhir membaca takbir. Ya. Memang afdalnya sih yang memotong wa yusannu ayyan baha nafsa. Sunahnya yang potong yang kurban. Tapi nanti kalau nggak biasa jangan, ya, jangan dipaksain. Kalau sunahnya agak mati-mati itu binatang, kacau kita malah. Karena pernah saya itu terjadi lagi pesantren, mungkin karena belum biasa, tapi berani potong ayam. Itu ayam dipotong agak mati-mati 3 hari Pak. Ngampleng, tapi begitu. Jadi kalau memang kita nggak biasa, serahkan kepada orang yang biasa. Ya.
Kemudian kita sholat 2 rakaat, yang kurban sholat 2 rakaat, ya. Selesai sholat berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minta doa kepada Allah apa yang kita inginkan, insya Allah kata baginda Rasul akan dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Ibu sekalian yang saya sampaikan, ya, karena udah mau masuk Isya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat selalu ya. Amin, amin. Mau tanya masalah akikah ini. Kalau di bulan Kurban nih kita akikah dan Pak, kalau laki 2 ya akikahnya ya. Abdul. 2 ya. Abdul itu. Iya, kalau cuma bisa 1 gimana ya? Oh, boleh. Oh, nggak apa-apa. Ya. Terus kalau di usia yang udah tua boleh akikah enggak ya? Wa yusanu, ya. Wa man balago ayusanu ayyaqiqo nafsah. Barang siapa yang sudah besar, udah balik lah, bukan tua ya, udah balik lah, maka disunahkan dia akikah sendiri. Kalau memang kita udah besar, udah balik, ya, pokoknya dari mulai balik sampai tua lah, kita tanya, Pak, dulu saya diakikahin? Agak belum, saya kayaknya dulu lagi worried banget kan, nggak punya apa-apa, baru-baru mereka lagi makan itu susah. Ya udah kita sekarang akikah tuh. Bagaimana sekarang, antara sekarang kan berbutuh. Sekarang kan udah bukan waktu akikah nih. Sekarang waktunya berkurban karena udah masuk asli Dzulhijjah. Ya. Maka berkurban lebih utama. Tapi setelah kurban itu akikah. Karena kalau akikah mal kullu mauludin, setiap lahir. Kalau kita merasa lahir, ya berarti harus diakikahkan. Tapi walaupun ini sunnah. Di dalam satu keterangan bahkan malam yu'aqqa lam yashfa yaumil qiyamah kana ahlan. Barang siapa yang tidak diakikahkan, maka nanti tidak diizinin sama Allah memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya walaupun dia orang soleh. Jadi posisinya penting. Yang motor punya 3, mobil punya 1, masa belum akikah gitu kan? Nggak paham. Nanya orang tua, belum akikahin, mobil udah punya gitu. Motor walaupun utang-utang udah punya 2. Ya, usahakan akikah dah. Ya. Jadi laki-laki untuk laki-laki 1 boleh ya? Boleh. Bandingan ini pahamnya dah. Sholat duha itu abdulnya jam 9. Jam 7 boleh nggak? Boleh. Tapi abdulnya jam 9. Ya. Sholat duha abdulnya 8. 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Laki-laki abdulnya 2. 1 boleh nggak? Boleh. Sama belum sanggup dah, nggak mau. Anak saya mau laki 2, ada 1 sanggup. Bagus 1 aja. Dan 1 lagi disuruh. Gitu. Saya begitu anak saya kalau memang kita nggak cukup tuh dananya, ya udah 1 aja potong. Dan nanti atau lagi kita ada keperluan itu kita potong lagi. Apa ya? Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat selalu, dikabulkan hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, kelancaran pulang ke Indonesia berkah selamat, bawa haji mabrur dan mabrurah. Kita minta sama Allah mudah-mudahan ya dipanggil untuk bisa berangkat ke sana. Tidak haji ya umur-umur ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizil Fatihah bi haqqi ma usla fi Fatihah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mamnu'an wa tafarraqna min ba'dih tafarraqan ma'sum wa la taj'al fina syaqqiyan wa la mahruman bil sayyidina Muhammad ta'ala ya subhanakallahumma wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا